Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid dan sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Pada suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba saja onta yang beliau tunggangi itu lumpuh seketika. Segeralah Nabi turun dari onta itu, dan pada waktu itu turunlah wahyu kepada Nabi yang menyebabkan onta itu menjadi lumpuh sesaat karena beratnya wahyu itu. Kata Nabi, telah turun wahyu kepadaku. Wahyu itu sangat berat, sampai onta yang kutunggangi ini pun merasakan beratnya wahyu itu. Inilah yang jadi renungan bagi kita pada malam hari ini kembali kaum muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan tentang apa wahyu yang turun pada waktu itu. Wahyu yang turun diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 1 sampai ayat 10. Di ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah, penuhilah akad-akad janji yang telah kamu perbuat. Sampai akhir ayat yang berkaitan dengan al-uqud, inilah yang diingatkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Apa itu al-uqud? Bentuk jamak dari akad. Ada sebuah sumpah, sebuah janji yang kita lakukan, dan itulah yang diingatkan oleh Allah kepada orang-orang beriman untuk menepatinya. Ibnu Abbas menjelaskan ke muslimin yang dirahmati Allah di dalam tafsirnya bahwa akad yang dimaksud di dalam ayat ini ada dua. Pertama adalah akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala, al-aqdul ilahiyah. Yang kedua adalah akad kita dengan manusia, aqdul insaniyah. Perjalanan kehidupan kita sejak sebelum kita diturunkan ke muka bumi ini sampai kita kembali meninggalkan kehidupan di dunia ini adalah perjalanan untuk memenuhi akad-akad janji itu. Akad kita yang pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengingatkan kembali akan janji kita itu kepadanya yang diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa iz aghaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Inilah akad janji kita dengan Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Tuhanmu mengambil sumpah terhadap jiwa-jiwa atau ruh anak-anak Adam itu. Apa akad sumpah yang diambil? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Qalu, seluruhnya menjawab, bala syahidna, benar kami menyaksikan. Makanya akad janji kita itu dengan Allah setelah kita dilahirkan oleh ibu kita ke muka bumi ini diulang-ulang kembali dalam bentuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ini akad yang pertama dengan Allah yang menciptakan kita. Seperti apa kita memenuhi akad janji kita dengan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku.
Bagaimana cara kita menyembah Allah? Nabi yang mengajarkan. Para nabi dan rasul berfungsi untuk menjelaskan bagaimana kita memenuhi akad janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, perbuatan-perbuatan zolim yang paling besar itu perbuatan zolim adalah mempersekutukan Allah. Orang yang berbuat zolim pasti hatinya akan gelisah. Karena apa? Karena dia telah berjanji dengan Allah untuk tidak berbuat kezoliman, hanya menyembah kepada Allah. Tiba-tiba ketika ia dimasukkan ke dalam sangkar bernama jasad dan dilahirkan ke dunia, dia berbuat kezoliman, maka kita yang bersumpah itu memberontak, Bapak Ibu. Bahkan ala ulama menyebutkan, waktu kita bersumpah pada waktu alastu birabbikum qalu bala syahidina, itu yang diabadikan dalam surah Al-A'raf 172 itu jasad kita belum ada. 1000 tahun dalam perhitungan Allah jasad kita baru ada. Dan saat itulah kita diturunkan ke alam yang berbeda dengan alam kita dahulunya, yaitu alam dunia yang dimulai dari alam rahim. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita merenung sebenarnya siapa kita? Mana yang duluan jasad kita atau kita yang bersumpah itu? Makanya ulama tafsir menyebutkan, kalau kita bertemu dengan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengingat? Seperti dalam surat Hud misalnya kan, ayat 24 dan ayat 30. Surah Al-Mu'minun juga ada ayat 85. Surah As-Saffat ada ayat 155. Afala tazakkarun, apakah kamu tidak mengingat? Maksudnya itu adalah janji kita itu, akad janji kita itu. Seolah-olah Allah ingatkan, hei kalian yang berbuat kezoliman, kalian yang membuat keingkaran, kalian yang berbuat kemaksiatan, baik terhadap diri kalian, terhadap saudara-saudara kalian, dan kezoliman yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah. Lupakah kalian bahwa dahulu kalian pernah berjanji? Makanya ibu dan bapak, ketika timbul kegelisahan dalam diri kita, kepanikan di dalam diri kita, penyebabnya cuma satu itu kan, karena kita lupa dengan janji kita itu. Maka Allah ingatkan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat kembali janji kita itu, hati kita akan menjadi tenang. Itu akad yang pertama. Kemudian akad yang kedua adalah akad dengan manusia, yang disebut dengan aqdul insaniyah. Akad dengan manusia ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, dimulai pertama kali ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian dibesarkan oleh orang tua kita, maka pada waktu itu telah berlaku akad janji kita dengan kedua orang ibu bapak kita, yang disebut dengan aqdul walidaini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu tidak menyembah selain daripadanya. Itu akad kita dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang ibu bapakmu berbuat baiklah. Itu akad kita dengan orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat 23 itu dijelaskan betul Bapak Ibu, seperti apa kita berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak kita dalam bentuk kita menunaikan janji kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Cara yang pertama sekali dengan cara memulai berkomunikasi dengan kedua orang ibu bapak gitu. Itulah bentuk kita berbuat baik. Apabila salah seorang dari keduanya dari orang tuamu itu, atau kedua-duanya telah sampai usia lanjut dan mereka itu sudah lemah sehingga berada di bawah pemeliharaanmu, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata cis, berkata ah. Langsung Allah yang mengajarkan kepada kita cara kita berbuat baik itu. Karena apa kaum muslimin yang dirahmati Allah?
Bentuk pengabdian kita kepada kedua orang ibu bapa dimulai dari komunikasi secara lisan. Dan bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya juga dimulai dari lisannya. Maka Allah ingatkan, jangan kamu berkata cis, dan jangan kamu menghardiknya, karena mereka sudah banyak yang kurang. Telinga sudah tidak mendengar lagi dengan sempurna. Ingatan sudah tidak normal lagi. Fisik juga begitu. Terkadang kembali seperti anak-anak. Ingat janji kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Setelah itu, waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Bentuk pengabdian kita, bakti kita kepada kedua orang ibu bapa kita yang kedua adalah dengan bahasa tubuh. Kalau pertama tadi bahasa lisan, fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Yang kedua ini adalah bentuk bahasa tubuh kita. Rendahkan dirimu kepadanya. Jangan sampai orang tua kita berada di lantai duduk, bersimpuh, kita duduk di atas kursi dengan kaki diangkat sebelah. Kemudian kita menunjuk-nunjuk lalu mengatakan kekurangan-kekurangannya. Jangan. Berat memang ini sampai onta yang ditunggangi oleh Nabi pun merasakan beratnya ayat ini. Karena di sini banyak kelalaian manusia. Dan bentuk yang ketiga itu adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kedua orang ibu bapa kita itu. Kasihanilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka telah mengasihani sewaktu aku masih kecil. Ketika ayat ini turun, menunjuklah seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara aku mengabdi kepada kedua orang tuaku itu? Mereka telah wafat, mereka telah meninggal. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis disebutkan, selenggarakan jenazah orang tuamu itu telah meninggal. Doakan ia setiap kali engkau berdoa. Berbuat baiklah dengan kebaikan yang engkau niatkan pahalanya untuk keduanya. Sambungkan tali silaturahim dengan sanak saudaranya. Perbaiki hubungan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang bapa. Sambungkan silaturahim kepada keluarga-keluarganya. Kemudian akad yang kedua dari akad dengan manusia ini setelah akad dengan kedua orang ibu bapa adalah akad dengan sesama kita. Untuk tidak menzolimi dan tidak mengambil hak saudara-saudara kita dengan cara batil. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunat tijaratan antaradi minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakai harta yang beredar di antara sesamamu dengan cara batil kecuali dengan perdagangan. Dan itu pun dilakukan dengan suka sama suka dan ridho sama ridho. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang paling berat juga setelah menunaikan akad dengan kedua orang ibu bapa. Mengambil harta saudara kita dengan cara batil, mungkin dengan cara menipu, mungkin dengan cara merampas, mungkin dengan cara berkhianat dan seterusnya, dan kita tahu itu bukan hak kita. Satu hal yang diingatkan oleh Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau orang-orang yang selama ini suka memakan harta orang lain dengan cara batil atau merampas hak saudaranya dengan cara batil, dan ia tahu bahwa itu adalah cara yang tidak baik, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa hukuman dan dia biasa-biasa saja, hati-hati kita di sana kaum muslimin, itu jebakan yang dibuat oleh iblis. Apa kata Allah? La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Surat Ibrahim ayat 42. Jangan kalian mengira Allah itu lupa terhadap perbuatan-perbuatan orang zalim. Kalau mereka yang berbuat kezaliman itu tidak mendapat apa-apa dan juga merasa tidak dapat hukuman apa-apa dari kezalimannya itu, jangan kalian mengira Allah lupa, kata Allah. Allah hanya memberi waktu sampai akhirnya semua mata melihat hukuman Allah kepadanya. Masih ingat kita kaum muslimin dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, bagaimana seseorang yang merampas ikan milik saudaranya yang lemah,
Tiba-tiba saja si saudaranya tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ikan itu menggigit jarinya. Gigitan itulah yang menyebabkan hilang seluruh tangannya sebelah kanan. Kisah ini menjadi populer ketika itu diulang kembali oleh para sahabat. Terjadi pada masa setelah Nabi Musa wafat. Ada dalam kitab tafsir Syekh An-Nawawi Al-Bantani, memang kisah ini adalah kisah yang berbanyak diperdebatkan, tetapi menjadi pelajaran bagi kita. Begitu dia merampas ikan saudaranya yang seorang nelayan, tiba-tiba ikan itu menggigit jari. Jarinya itu membusuk sampai akhirnya tabib menyuruh dia memotong pergelangan tangannya. Tetapi ikan itu mengandung bisa, sampailah ke sikunya, dipotong lagi sikunya sampai hilang tangannya sebelah. Seorang rahib bertemu dengannya. Kenapa tangan engkau? Diceritakan dari awal. Kalaulah dari awal engkau meminta kerelaan dan keridoan dari saudaramu itu, Allah Tuhan pasti akan menyembuhkan. Maka ia pun pergi ke saudaranya itu. Kemudian saudaranya berkata sambil berdoa, ya Allah, kalaulah saya tahu ini akibat dari dia merampas hakku itu, tentulah dari awal aku akan memaafkannya. Padahal saudaranya itu cuma berdoa, engkau maha adil ya Allah, engkau maha melihat. Tetapi Allah tidak lupa, Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Disitulah Nabi kemudian mengatakan, ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga adalah orang yang dizolimi. Begitu ketiga golongan ini berdoa kepada Allah, Allah ijabah doanya. Lalu Abu Hurairah berkata, da'watul mazlumi mustajabatun. Doanya orang-orang yang dizolimi itu mustajab. Tidak ada batas itu. Kalau dia dizolimi, haknya dirampas, dia ditipu, dan dia tidak punya kuasa untuk membela haknya itu, lalu dia berdoa kepada Allah, tidak ada batas. Allah ijabah doanya itu kan. Wa in kana fajiran, walaupun dia juga seorang yang berbuat kezoliman, tapi kalau dia berdoa ketika dia dizolimi, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Fafujuruhu ala nafsi. Soal kezoliman yang dia perbuat, dia juga akan dihukum oleh Allah karena kezolimannya itu. Tapi ketika dia dizolimi, dia berdoa, kata Abu Hurairah, ya, doanya diijabah oleh Allah. Karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan kita ini adalah kehidupan untuk memenuhi akad-akad janji kita itu. Janji dengan Allah melalui ibadah yang dirinci di dalam agama kita, diajarkan oleh Rasulullah. Janji kita kepada kedua orang ibu bapa dengan berbakti kepadanya, dan janji dengan sesama kita untuk tidak menzolimi. Sampai akhirnya kehidupan dunia ini kita tinggalkan, ada satu lagi janji yang harus kita tepati. Apa itu? Janji untuk menyiapkan generasi penerus ajaran agama kita ini melalui akad yang disebut dengan akdun nikah, yaitu akad nikah. Itulah awal dari kita membangun generasi pengganti kita. Setelah kita meninggal dunia, Allah meminta kembali janji-janji kita itu, pertanggungjawabannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa mereka? Ibnu Abbas mengatakan, mereka yang ikhlas, mereka yang sabar, mereka yang amanah menunaikan janjinya itu. Lalu Allah panggil, kemarilah, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Begitulah perjalanan kehidupan kita, sehingga Nabi mengingatkan kembali kepada kita, penuhi akad-akad janji kita itu. Di dalam surah An-Nahl ayat 91 pun diingatkan lagi oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhi akad-akad janjimu itu apabila kamu telah berjanji, sementara kamu menjadikan Allah sebagai saksinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.